wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak gimana kabarnya? Sehat ya? Baik ya? Oke anak-anak. Untuk materi kali ini yang sudah Ibu share adalah tentang apa? Materinya tentang apa? Dilatasi ya, tentang dilatasi. Nah, ini sifatnya hanya memantapkan aja. Kalian sudah menyimak materinya lebih dahulu, tadi malam sudah menyimak insya Allah. Dan beberapa siswa sudah mengirimkan latihannya, jawaban latihan soalnya ya. Di antaranya yang sudah mengirimkan adalah, apa saja Ibu cek dulu. Kelas 9D ya, 9D. Yang sudah masuk masih 2 orang ini. Oh 10 ya. Alhamdulillah sudah 10. Masya Allah ini yang dapat nilai plus ini. Antara lain Alia Zakia, Andini, Azril, Dia Agustin, Nabila, Naila, Radit, Raka, Reynandika, dan Reza. Pas ini 10 siswa yang dapat bonus plus ya. Yang lainnya Ibu tunggu. Jangan sampai lebih dari jam 4 anak-anak. Karena itu akan nilaimu akan menjadi pas KKM nanti. Oke, kita mulai pemantapan materinya. Sebelumnya Ibu tanya dulu, mungkin ada pertanyaan dari materi yang sudah kamu simak. Silakan disampaikan. Tidak ada ya. Alhamdulillah berarti paham semua dengan melihat video ya. Ini supaya bisa lebih memahamkan lagi. Oke, share screen dulu. Oke. Nah ini dilatasi ya. Apa yang dimaksud dilatasi? Dilatasi itu adalah satu transformasi ya. Ingat transformasi itu ada 4 anak-anak ya, ada 4. Yang pertama adalah refleksi. Yang kedua apa? Translasi. Kemudian ketiga rotasi. Dan yang keempat adalah dilatasi. Ini adalah yang terakhir. Insya Allah kalau ini sudah selesai, kalian siap-siap untuk ulangan ya. Untuk belajar transformasi. Oke. Dilatasi ini merupakan satu transformasi yang nanti akan mengubah ukuran sebuah bangun ya, sebuah bidang. Jadi akan merubah ukuran. Tapi kalau yang 3 itu seperti refleksi, rotasi, dan translasi itu ukurannya tetap ya, ukurannya tetap. Jadi untuk dilatasi, khusus dilatasi itu nanti ukurannya akan berubah. Dia akan menjadi membesar atau bisa menjadi mengecil ya. Nah, unsur dilatasi itu harus ada, yaitu 2 unsur. Ada yang namanya titik pusat, jadi harus ada titik pusatnya ya. Kemudian ada yang namanya faktor skala ya, jadi ada faktor skala. Kemudian faktor skala biasanya dilambangkan dengan huruf K ya. Jadi ini K kecil ya. Faktor skala itu kalau dia berubah bangunnya menjadi kecil, itu skalanya adalah pecahan antara 0 sampai 1. Jadi kalau skalanya misalkan setengah, nanti berubah menjadi kecil. Ukuran bangunnya jadi separuhnya, jadi setengahnya. Mungkin bisa sepertiga atau seperempat, ya itu nanti mengecil. Jadi pengecilan ini bisa terjadi kalau skalanya antara 0 sampai 1. Ya. Kemudian kalau skalanya itu lebih dari 1, ya lebih dari 1, maka nanti akan membesar. Jadi misalkan skalanya 2, artinya nanti bangunnya jadi 2 kalinya. Kalau panjangnya asalnya 5 cm jadi 10 cm kalau skalanya 5 gitu. Skalanya 2 ya. Jadi lebih dari 1 itu nanti akan membesar bangunnya. Oke. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Bu, apa mungkin skala itu negatif? Mungkin ada yang bertanya gitu ya. Apa mungkin skala itu negatif? Kalau negatif bagaimana, Bu? Nah, ini nanti akan Ibu tunjukkan ya. Jadi, memang anak-anak skala itu bisa jadi negatif ya. Tapi negatif itu menunjukkan arahnya aja nanti. Arahnya akan berlawanan dengan arah pusat dan bendanya ya. Perhatikan ini tentang poin-poin dalam dilatasi. Sebelum Ibu tunjukkan bidang koordinatnya ya. Ada pertanyaan mungkin dari ini? Belum ya, belum ada ya. Oke. Ibu share screen dulu yang bidang koordinatnya ini. Oke.
Bentar ya. Ini Ibu bersihkan dulu. Nah ini, anak-anak nanti kamu akan melihat tentang proses dilatasi dalam bidang koordinat. Khususnya nanti kalau pusatnya di titik O0,0 ya. Nah, ini misalkan segitiganya diketahui ini. Jadi ada segitiga A, B, C. A itu 3,7 di sini letaknya ya. 3,7 ini mohon maaf ini apa sebetulnya ini karena tadi skalanya 22 ya, enggak apa-apa sudah. Jadi ini 3,7 di sini ya, antara 6 dan 8. Kemudian B-nya adalah 1,6, ini 1,6. C 5,4 di sini ya, 5,4. Oke. Nanti segitiga ABC ini kita dilatasikan dengan pusat di titik O. Ini pusatnya. Ya, pusat dilatasi. Maka nanti cara menggambarnya bagaimana? Ini sebelumnya Ibu anu dulu ya. Sebentar Ibu betulkan dulu. Ibu betulkan dulu. Don't save. Sebentar ya. Bentar, Ibu cari dulu, Ibu buka dulu. Biar kamu enggak bingung. Dilatasi. Nih. Bentar ya. Ini aja. Ini ya. Ini skalanya satu-satu biar kamu enggak bingung. Oke, segitiganya misalkan ini. Nah, segitiganya 3,5, kemudian 5,4 C-nya, kemudian B-nya 2,3. Akan didilatasi dengan pusat O. Ini pusatnya ya, pusat dilatasi. Kemudian faktornya kita tentukan, faktor dilatasinya kita tentukan. Misalkan faktornya 2 ya, yang positif dulu ini kan negatif 2. Ini Ibu beri 2 ya. Faktor dilatasinya 2. Artinya nanti pembesaran apa pengecilan ini kalau faktornya 2? Pembesaran. Jadi berapa kali? Oke, jadi berapa kali nanti? 2 kali. 2 kali. Nah, oke. Nah, perhatikan caranya bagaimana menggambar bayangan ABC ini. Caranya nanti setiap titik sudut ini kamu dilatasikan ya. Jadi misalkan kita akan mendilatasi titik A. Maka caranya yang pertama kamu hubungkan dulu titik pusatnya dengan titik A, ini dihubungkan ya. Dihubungkan dengan penggaris, kemudian kamu hitung ya, kamu hitung ini dari O ke A ini berapa langkah ya. Perhatikan ini 1, 2, 3, 3 ke kanan kan ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 5 ke atas gitu ya. Berarti kalau faktor skalanya 2 nanti menjadi 3 ke kanan itu jadi 6 ke kanan. 2 kalinya ya, jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti di sini. Ke atasnya berapa? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik sana. 8, 6 ya, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nanti jatuhnya di sini. 6,10 ya. Itu A aksennya. Demikian pula dengan B. Untuk mencari B aksennya, kamu harus menghitung dari O ke B. Dari O ke B ini berapa? 2 ke kanan, 3 ke atas. 3 ke atas. Berarti OB aksen menjadi 4 ke 4,6. 4 ke kanan, 6 ke 6 ke atas. atas. Oke. Dan seterusnya. Kita lihat bayangannya. Bismillah. Klik. Nah, ini bayangannya seperti ini. Bayangannya yang hijau ya. Jadi nanti ini yang merah bangun aslinya, ini bangun hasil dilatasi. Ternyata memang 2 kali lipatnya anak-anak ya. Jadi nanti A 3,5 menjadi A aksen 6,10. Konsentrasi ya. B 2,3 menjadi B aksen 4,6. C 5,4 menjadi C aksen 10,8. Ya. Berarti kesimpulannya gimana ini? Diapakan? Dikalikan. Masing-masing unsur
dikalikan dengan Skalanya. skala ya, ya, oke. Oke, saya kita bedai yang ada di sini. Siap ya? Saya lihat apa daftar namanya. 9D. Oke. Abdurrahman Noval. Titik D ditulis soalnya nang buku. D 5, min 10. 5, min 10. Dilatasi dengan pusat O, faktor skalanya min 2. 5, min 10, faktor skalanya min 2. Jadi apa bayangannya? Yuk. Yuk, jadi bagaimana? 5, min 10. 5, min 10, faktor skalanya min 2. Maka bayangannya menjadi bisa. Ya apa caranya mau? Gimana caranya? Masing-masing unsur dikalikan dengan skala. Jadinya berapa? Yang bisa jadinya berapa? Min 10,20. Dari mana? 5 kali min 2, kemudian min 10 kali min 2, gitu caranya ya. Ya Novalia, jadi itu. Jadi ini anak-anak, ini kalau faktor skalanya lebih dari 1 dan positif ya. Jadi positif 2. Sekarang nyoba kalau skalanya yang antara 0 sampai 1 ya. Katanya tadi kan teorinya pengecilan. Kita lihat, kita buktikan ya. Ini Ibu faktornya kita ganti. Ganti berapa faktornya? Setengah ya? 0,5. Ya, Bu. Oke. Ini karena kalau setengah berarti otomatis secara logika itu nanti bangunnya menjadi besar apa kecil? Kecil. Ini kita gede naik biar kamu tidak kaget. Ini saya besarkan ya di sini. 5,9. Yang ini saya besarkan di sini. 0,10. Iki nang kene. 0,5. Iki dadi nang kene. 2,2. Yang ini 5,10 aja. Sini. 6,10. Yes ya. Oke, kalau faktor skalanya setengah, kalau A-nya 6,10, A aksennya jadi berapa nanti? 3,5. Ya, betul. B aksennya jadi 1,1. Iya, betul 1,1. C aksennya jadi 5,0. 5,0, bagus. Gini ya. Oke, kita buktikan. Bismillah. Nah, itu bayangannya. Yang hijau ya. Jadi A aksennya jadi 3,5. Benar tadi jawaban temanmu ya. B aksennya jadi 1,1. Ke sini nanti bayangannya ya. C aksennya ini. Jadi 5,0. Perhatikan garis bantunya. Jadi A aksen dengan O ini satu garis, ini satu garis. Set gitu ya. Ini garis bantu. Kemudian B aksen B ini juga satu garis. O, C aksen C juga satu garis. Jadi C aksen ini terletak di tengah-tengah antara O dan C. Letaknya di sini. B aksen juga di tengah-tengah antara O dan B. Letaknya B aksen di sini. Kemudian A aksennya adalah di tengah-tengah antara O dan A. Letaknya di sini. Itu kalau apa? Kalau faktornya, faktor skalanya adalah di antara 0 sampai 1. Jadinya makin kecil bangunnya. Oke, paham ya? Sekarang nyoba yang apa lagi? Yang faktor yang apa? Negatif, bagus. Kita coba faktor yang negatif ya. Ini kita hilangkan bayangannya, bangun aslinya biarkan aja. Faktornya kita coba yang negatif. Ya opo lek negatif itu. Faktor berapa? Terserah. Min berapa? Min 3. Min 3 kok tadi ini gudi nemen, gak apa-apa. Tapi nanti ini segitiganya dikecilkan ya, biar enggak kaget.
Kok lah iki pancet ngene dadine malah gak cukup layare. Ya, ini kita kecilkan aja. C-nya misalkan gini di sini. Ya, 4,2. Astagfirullah. Sini aja. 3,2. A-nya kita turunkan ke sini. 2,4 ya. Rodok cedek nang kene biar dekat sini. Bentar ya. Ini B-nya dipaskan 1,1. Udah ya? A-nya kita paskan di sini sudah. 1,3. Oke. Min 3, perhatikan. Berarti nanti A 1,3 menjadi berapa? A aksennya. Min 3. Min 3. Koma. Ya, koma. Min 9. Min 9, Reina. Pinter, bagus. B 1,1 jadi? Min 3, min 3. Min 3, bagus. Alia Zakia. C 3,2 jadi? Min 9. Iya, Andini, betul, bagus. Min 9, min 6. Oke. Bayangannya, coba perhatikan ini. Ini saya geser ke sana ya. Saya klik. Bismillah. Nah, seperti itu bayangannya. Arahnya beda ya, arahnya ya. Iya. Perhatikan. Kalau tadi positif itu arahnya ke sana, anak-anak. Oh, ke sana. Ya, ke atas. Tapi kalau negatif nanti arahnya ke bawah bayangannya. Bedanya itu kalau negatif ya. Jadi nanti A 1,3 itu jadi min 3, min 9. Letaknya di sini A aksen. B 1,1 menjadi min 3, min 3 di sini di bawah ya. C 3,2 ini menjadi min 9, min 6. Seperti itu cara gambarnya ya. Jadi bayangannya terbalik kalau negatif. Tapi bentuk bangunnya tetap, cuman ukurannya berubah 3 kalinya. Kamu bisa melihat 3 kalinya dari ini anak-anak. Misalkan AB ini kan 2 kotak ya, 2 petak AB ini ukurannya. Berarti nanti A aksen, B aksen jadi berapa petak? Kalau 6 ini petak. 6 petak ini. Ini 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ini 6 petak ya. Jadi itu. Kemudian BC itu 2 ke kanan, 1 ke atas gitu ya. 2 ke kanan, 1 ke atas. Tapi kalau negatif menjadi 2 kali 3 berarti min 3 ke kiri. Jadi nanti 6 ke kiri ya. Jadi B aksen, C aksen ini nanti menjadi 6 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 3 ke bawah ya. Jadi arahnya beda. Bisa dipahami ya? Sekali lagi. Kalau BC itu 2 ke kanan, 1 ke atas. Berarti B aksen, C aksen menjadi 6 ke kiri, 3 ke bawah. Ya, arahnya beda karena negatif. Tapi kalau positif sama nanti arahnya. Kalau ke kanan semua. Kalau ke atas semua. Seperti itu anak-anak. Ini adalah konsep dasar dari dilatasi. Ada pertanyaan? Sudah ada, Bu. Alhamdulillah. Paham sudah? Paham. Alhamdulillah. Paham. Iki kurang berapa menit? Kurang 6 menit. Saya beri 1 soal ya. Coba kamu kerjakan. Sebentar saya tekan di sini. Ini ya. Sini. Diketahui. Kelihatan ya? Diketahui. Titik. A. 14, negatif 40. Dilatasi dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala
Faktor skalanya negatif 1/4. Tentukan koordinat A aksen, silakan. Min 1/4. Silakan yang sudah. Tidak usah menggambar. Saya, Bu. Ya, A aksen sama dengan 14/4,10. 14/4,10. 14/4 bisa disederhanakan, Rena. Jadi berapa per berapa? 7/2. 7/2 jadikan pecahan biasa. Campuran, Pecahan campuran. campuran. 3 1/2. Koma. 4. Min 4. Oke. 10. Min 10 sama min 4? Min 10 sama min 4? 10. Iya, min 4. Min 10. Min 10 sama min 4? 10. Min 10. Min 10 dong. Ya. Jadi ini ya. Jadi A ya, A 14, min 40. Dilatasi faktornya adalah K-nya sama dengan berapa? Min 1/4. Maka rumusnya tadi kan masing-masing dikalikan skalanya ya. Jadi 14 kali min 1/4 ya. Kan gini kan? Koma min 40 dikalikan min 1/4 juga ya. Harus adil. A aksen. Berarti ini bisa ditisik ya. Berarti sama-sama dibagi 2. Ini 7, ini berapa? Berarti min 7/2 gitu ya. Koma berapa ini? Ini sama-sama ditisik 10. Jadinya berapa? 10. Oke. 10. Kita jadikan pecahan campuran. 7 bagi 2? 3. 3. Sisa 1 kan? Per 2 ya. 1/2. Nah, seperti ini. Paham ya? Paham. Insya Allah Paham, Bu. paham. Lagi? Lagi. Soal lagi? Campuran ya? Soal campuran sehingga Ya, Bu. kamu mengingat kembali kurang 3 menit. Sehingga kamu mengingat kembali teori yang sudah lalu. Mau? Enggak apa-apa ya? Untuk ngetes pemahaman kamu. Oke, diketahui. Tulisannya kurang gede ki. Diketahui. Titik. B. 2,3. Didilatasi dengan pusat O faktor 4. Kemudian refleksi garis X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Y sama dengan X. Ingat rumusnya ya. Masih ingat rumusnya? Ingat, Bu. Dirotasi, ditranslasi, dirotasi dengan pusat O berlawanan jarum jam 180 derajat. Tentukan B aksen. Berarti ini berapa kali? 1, 2, 3. B aksennya 3. Wes, silakan. Berapa hasilnya? Sebentar, Bu. Masih. Iya, enggak apa-apa. Min 8, min 12. Bu. Ada yang jawab min 8, min 12. Yang lainnya mungkin ada lagi?
Apa main 12 main 8 ya? Min 8, min 12 ya? Iya. Ada lagi yang lain? Silakan mencoba. Cek. Dan lagi apa? Dan lagi waktunya siapa? Baru ya. Ayo kita bahas ya. Faktor dilatasi 4, berarti masing-masing kalikan 4 ya. Menjadi berapa di sini? Ya. 8,12. 8,12. Terus Y sama dengan X ya apa rumusnya? Y, X. Dibalik Y, ya. X. Dibalik menjadi 12,8. 8. Kan dibalik kalau Y sama dengan X ya. Kemudian kalau 180 derajat. Min X, min Y. Min X, min Y. Berarti min 12, min 8. Yang benar yang ini. Gak dibalik ya, Bu? Enggak dibalik. Dibalik apa? Enggak dibalik kalau 180 derajat. Nggak dibalik. Enggak dibalik tetap ya. Jadi kalau positif jadi negatif. Oke ya? Nah ini. Demikian anak-anak, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian ya. Semoga kalian tetap sehat. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.